memang yang paling mudah dipotret adalah ketimpangan antar wilayah. Paling mudah dipotret. Karena ini statistiknya paling mudah. Tapi ketimpangan sesungguhnya bukan hanya itu. Ketimpangan yang terjadi adalah ketimpangan antara kota dengan desa. Ketimpangan antara yang terdidik dengan tak terdidik. Ketimpangan antara yang bekerja dengan tidak bekerja. Ketimpangan antara yang punya akses pada sumber perekonomian dengan yang tidak punya akses pada sumber perekonomian. Berbagai aspek ketimpangan ini harus diselesaikan sama-sama. Dan PR dari Gerakan Rakyat adalah menyadarkan semua bahwa jika Indonesia ingin maju, makmur untuk semua, maka ketimpangan harus jadi problem yang kita selesaikan, diprioritaskan. Tidak ada pilihan. Nah, kita melihat akhir-akhir ini persoalan ketimpangan tidak menjadi perhatian serius. Kenapa saya katakan begitu? Hampir semua yang mengelola negeri ini menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu penting, pertumbuhan ekonomi itu baik. Tapi kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di mana bedanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan tak berkualitas? Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan, dia adalah pertumbuhan ekonomi yang tak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan pemerataan, dia adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indonesia ke depan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga setiap kita mengatakan ekonomi tumbuh, sambil kita mengatakan pemerataan juga terjadi. Pemerataan juga terjadi. Kenapa ini menjadi penting? Kita menyaksikan provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya fantastis, ketimpangan dan kemiskinannya juga fantastis. Bung Sahrin berasal dari Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ekonominya berapa di sana tuh Bung Sahrin? Berapa? 15%. Pertumbuhan ekonomi bisa sampai 15%. Tapi ketimpangan dan kemiskinan, salah satu provinsi dengan kemiskinan paling besar. Di banyak tempat di Indonesia kita sering menemukan pertumbuhan ekonomi tanpa ada pemerataan. Teman-teman sekalian, ini bukan yang dicita-citakan, ini bukan yang dibayangkan, ini bukan yang dijanjikan ketika para perintis kemerdekaan memikirkan Indonesia di masa lalu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana kita membangun negara untuk semua golongan. Membangun negara yang memberikan keadilan sosial. Membangun negara yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Itu sebabnya saya sampaikan di awal. Gagasan Indonesia bukan sekedar sekelompok orang mau merebut kekuasaan dari kolonial, tapi tentang gagasan Indonesia yang masyarakatnya merasakan keadilan, merasakan kemakmuran, merasakan kemajuan. Ini yang harus kita kembalikan.